Tempat di mana nuansa klasik dan Mediterania khas Eropa berpadu dalam harmoni elemen Timur Tengah dan Afrika yang tersaji megah dan indah. Rasanya jadi paduan yang paling pas untuk menggambarkan kota satu ini, Sevilla. Terhampar di sisi selatan Spanyol, Sevilla merupakan salah satu kota tertua negara ini, sekaligus kota terbesar keempat setelah Madrid, Barcelona, dan Valencia. Kalau udah di sini, sayang kalau nggak menjelajah setiap sudutnya. Nggak usah khawatir capek, karena pengunjung biasanya naik ini. Tinggal duduk manis dan nikmati pesona yang ada, sambil juga meresapi jejak sejarahnya. Naik kereta kuda, tarif normalnya 45 euro atau sekitar Rp765.000 untuk 60 menit atau 1 jam perjalanan. Nah, di akhir perjalanan, kereta kuda biasanya sekaligus mengantar penumpang ke sini. Another massive place. Bangunan peninggalan bangsa Moor, Real Alcázar de Seville. Istana ini dulunya adalah gereja. Yang membangunnya bangsa Romawi. Saat Islam berhasil menaklukkan Sevilla, bangunan diubah fungsinya. Jadi istana sekaligus benteng pertahanan Muslim di Sevilla. Meskipun bangunan ini sudah menjadi museum, tapi lantai kedua Istana Alcázar masih sering diinapi keluarga kerajaan Spanyol yang datang berkunjung ke Sevilla. Itu tuh kamarnya. Berhias kaligrafi dan desain geometri. Sekilas mirip Alhambra di Granada ya. Nggak seluruhnya masih asli sih, karena sejumlah hal, sebagian besar areanya udah direnovasi. Ini adalah peninggalan istana muslim kuno yang masih tersisa di kawasan Istana Alcázar atau dikenal dengan sebutan Patio del Yeso. Ada yang ngikutin series Game of Thrones? And you sit here in the water gardens staring at the sky and doing nothing. Nah, pas lah. Ini salah satu lokasi syutingnya. Pasti jangan sampai kelewatan kan? Berjaya selama 800 tahun, gemilang Islam sempat memudar di bumi Andalusia. Baru 40 tahun belakangan ini, Islam kembali masuk dan berkembang, lewat warga yang kembali memeluk Islam dan mengalirnya imigran. Saat ini, jumlah Muslim sekitar 28.000 orang. Tapi, Sevilla masih nggak punya satupun masjid. Nggak kemudian terus larut terpuruk. Dengan segala kekuatan yang ada, Muslim generasi muda justru tengah kembali mendirikan kebesaran ini. Seperti Ibrahim Hernandez dan Lukman Nieto. Ibrahim adalah warga asli Sevilla. Dulunya dia ini model cukup ternama loh di Spanyol. Sekarang mantap hijrah jadi pendakwah. Gak hanya itu, Ibrahim pun tengah membangun sebuah rumah ibadah, Fundación Mezquita de Sevilla. Mewujudkannya butuh perjuangan besar. Ibrahim sampai keliling beberapa negara untuk mengabarkan sambil membuka ruang bagi yang ingin memberi dukungan. Gak ketinggalan dia pernah menyambangi juga loh Indonesia. Semua asa, semata demi umat muslim di kampung halamannya punya tempat untuk menunaikan kewajiban. Fundación Mezquita de Sevilla juga diharapkan bisa jadi pusat studi Islam. As second generation Spanish Muslims, we're now based in Seville, and there's obviously a lack of infrastructure for the Muslims. There's no mosque, there's no Islamic cultural center, so in the last 4 years we've been working very hard on this to fulfill this need and the desire of the Muslim to have a dignified place of worship for all the Muslims, and also a place that is open for the city, a place where we can show people Islam, where we can portray the beautiful image of Islam, and an image that is very different from what people hear in mass media.
Sementara proses pengumpulan dana mewujudkan masjid impian masih berjalan, ibadah dan berbagai kegiatan muslim lainnya berlangsung di sini. Musola sederhana di basement apartemen hibah seorang pesepak bola muslim. Selain berupaya menghadirkan fasilitasnya, muslim generasi kedua ini pun gigih membangun fondasi Islam sebagai jati diri anak-anak mereka. Di antaranya dengan mengadakan kelas membaca dan pendalaman Al-Quran setiap pekan. Di tengah keterbatasan, semua pantang menyerah membekali kehidupan generasi mendatang berlandaskan Al-Quran. So the Arabic is really important language for a Muslim because you can understand the Quran. So by teaching Arabic, we want the kids to learn to understand the Quran so they can embrace the teaching and the knowledge that is inside the Quran. So the spirit of this madrasa is to give tools to the kids so they can build a better world and they can spread Islam just because they have love for the Quran. Musola terbuka pintunya bagi siapa saja, termasuk bagi mereka yang ingin mengenal dan lebih mengenal damai indahnya Islam. Nggak sedikit akhirnya yang bermuara di sini, memantapkan hijrahnya dan melangkah masuk gerbang Islam dengan melafalkan syahadatain. Masya Allah, sungguh tepat janji Allah. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sevilla itu cantik, kotanya apik, berhias bangunan-bangunan tua artistik. Semua dengan gaya dan kekasannya tersendiri. Yang makin memperkental cantik kota ini, nggak lain adalah budayanya, seperti paduan busana, musik, dan tari dalam flamenco. Mumpung di sini, nikmatin bener-bener satu-satu. Kita mulai dari petikan gitarnya. Urusan ini kita akan temuin langsung salah satu pakarnya, seorang muslim lokal yang bermukim di Granada. Terlahir sebagai non-muslim, Ibrahim mantap jadi mu'alaf setelah menemukan apa yang dicarinya dalam Islam. Baginya, Islam identik dengan cinta, keindahan, dan rasa damai. Sama seperti musik. Makanya, sambil terus menekuni apa yang memang dicintainya, Ibrahim bermusik untuk mensyiarkan Islam. Y todas estas músicas antiguas tienen también una sensibilidad de la armonía que es muy fuerte en esta expresión y entonces te permite ser como un medio, un canal de expresión también de espiritualidad, ¿no? Y del sentimiento. Entonces yo creo que para mí, en este aspecto, la música se ha convertido en una compañera de mi vida. Musik flamenco adalah musik tradisional Spanyol Selatan. Awalnya, musik ini hanya jadi pengiring tarian, tapi berkembang jadi seni tersendiri yang merdu tersaji dengan alat musik gitar. Pesona flamenco nggak cuma sampai situ aja. Selanjutnya udah pasti kita intip tariannya. Awal abad ke-15, ragam budaya mulai dari Islam Persia yang dibawa bangsa Arab sampai budaya Gipsi dari India masuk ke Andalusia, yang membawa nggak lain para pendatang yang singgah untuk berbagai keperluan. Pertemuan budaya ini berpadu dengan kultur asli dan menghasilkan sebuah harmoni, seperti tarian ini, flamenco. Tarian ini identik dengan hentakan kaki cepat. Juga liuk gemulai, seperti gerakan mengangkat lengan ini,
filigrano istilahnya. Nggak ketinggalan, tepukan tangan yang disebut palmindas. Awalnya flamenco dibawakan sebagai wujud syukur dan sukacita. Sekarang, tarian ini hadir di berbagai kemeriahan dan perayaan. Cantiknya flamenco pun memikat banyak hati. Untuk menikmati juga mempelajari. Tasnim Estefania merasakannya. Dia jatuh hati sejak awal diajak menyaksikan pertunjukan tari ini. Tasnim adalah seorang mualaf, warga asli kawasan ini. Dengan menari, ia ingin menyebarkan sukacita, juga kebanggaan akan kampung halamannya. Muchas veces pues llegan a clase chicas que están tristes o preocupadas o lo que sea, ¿no? Y vienen muy bloqueadas, ¿no? Y les cuesta mucho moverse. Pero es empezar a bailar, empezar a sonar la música, empezar a calentar el cuerpo y empiezan a soltarse y a fluir y ya cambia totalmente, no solo su cuerpo, ¿no? Que se va la rigidez, sino que Bisa berbagi ilmu, juga berbagi rasa. Itu sebagian hal yang membuat Tasnim makin mencintai profesinya. Berbekal ilmu dari Tasnim dan Ibrahim, siap ke festival. Sevilla memang punya cukup banyak festival, terlebih di musim semi seperti ini. Ramai dan meriah, inilah Feria de Abril de Sevilla. Sesuai namanya, festival terselenggara di minggu kedua bulan April. Lokasinya di Recinto Ferial. Kawasan ini setiap tahunnya disulap jadi deretan tenda-tenda untuk merayakan sukacita datangnya hangat dan hidup baru di musim semi. Jadi pesta rakyat, festival juga ajang warga saling bersilaturahmi. Di sini, berbagai hal khas Spanyol tersaji, tariannya, musiknya, sampai makanannya. Juga terutama semangat dan hangat warganya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين. Pemandangan seperti inilah yang banyak terhampar di Spanyol. Nggak di pusat keramaian tentunya, tapi sedikit ketepian. Seperti di sisi selatan Granada, Orgiva. Zaitun merupakan satu dari 7 buah yang disebut dalam Al-Quran. Buah ini disebut setidaknya 7 kali. 2 kali sendiri. 5 lainnya berdampingan dengan hasil bumi lain, seperti kurma, delima, anggur, pisang, dan tin. Seperti dalam surat At-Tin, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi kota Mekah yang aman. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam wujud yang sebaik-baiknya. Banyak kebaikannya, tinggi pula permintaannya. Terlebih, Spanyol disebut sebagai penghasil zaitun terbaik. Kebun zaitun pun jadi sumber kehidupan banyak warga. Seperti halnya petani-petani muslim di Orgiva. Yang satu ini misalnya, memberi dan mengelola 4,5 hektar perkebunan zaitun sejak 5 tahun lalu. Panen di bulan Januari. Jadi yang bisa dilihat di bulan-bulan lainnya adalah proses perawatannya. Perkebunan Ishak dijalankan dengan konsep ekologikal, alias bebas pestisida dan zat kimia lainnya. Ishak dan keluarganya percaya, menanam sebaiknya dengan niat dan upaya maksimal dan mengharap ridho yang kuasa, insya Allah hasilnya manfaat dan berkah. Well, I was computer programming, but I felt that I didn't like, so I wanted to search
for nature, for agriculture. And Alhamdulillah, Allah opened for me through my father-in-law the possibility to work in the olive trees, in the vegetables growing, and it's very blessed work. Zaitun bisa dimanfaatkan dengan berbagai cara. Salah satunya diolah menjadi minyak. Al-Mezara, salah satu tempat pengolahannya. Produksi hanya berlangsung di musim panen. Tapi, kalaupun nggak ada proses yang berlangsung, siapa saja bisa datang dan dapat banyak pengetahuan baru di sini. Seperti Kiat memilih minyak zaitun, langsung dari ahlinya. Nah, saya baru aja dikasih tahu salah satu cara bagaimana menilai minyak zaitun yang baik. Jadi, pertama, kita tutup minyak zaitunnya di dalam gelas kecil ini sampai kerasa panas gitu ya. Terus kalau udah mulai terasa panas, kita buka dan kita hirup. Kalau baunya segar, itu berarti kondisi minyak zaitunnya baik. Dan cara lainnya adalah kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. It's good. Dan akan sedikit terasa pahit dikit ya di sekitar mulut, tapi juga spicy di tenggorokan. Itu berarti minyak zaitunnya kondisinya baik. Kembali ke perkebunan, kita ngobrol lebih banyak yuk sama pemiliknya. Salamah dan Abdul Hadi sudah 25 tahun tinggal di Orgiva. Abdul berasal dari Amerika. Keduanya bertemu di Granada dan sudah mu'alaf sejak sebelum menikah. Mereka kemudian membuka lahan karena kecintaan pada pertanian dan tanaman serta buah zaitun. Gak hanya mengelola kebun zaitun yang susah-susah gampang. Bagi pasangan mu'alaf ini, memupuk dan menegakkan Islam di sini sekarang juga masih relatif menantang. Well, it's at the beginning, my children at school, was a bit test of patience for them because at lunchtime, there was not halal meals for them yet. Then. But now everything is fine. You get halal meals at the school. And then the way they were dressing also, and Ramadan fasting was a bit, for the people in the village was a bit strange, unusual. But then actually the teachers and the friends, they were actually they were admiring them because of the discipline. Admiring them because of the discipline, fasting, going to school, studying, and then not eating the pork. And they made a lot of friends, and the people actually were very curious about us. But slowly they got to know us. The number is growing, and now at school, for instance, they have Islamic teaching once a week. Only once a week is not enough, but anyway, it's quite alright. Upaya mengembalikan kejayaan di masa lalu terus berjalan dalam kesabaran, kegigihan, dan harmoni. Yap, dengan tetap juga menjaga harmoni. Harmoni dengan alam dan harmoni dengan sesama. Alhamdulillah.